Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Alvin Zulfikar dari kelas SI 4504 dengan NIM 12.02213052. Di sini saya akan mempresentasikan studi kasus mata kuliah integrasi aplikasi enterprise untuk pengganti ITS. Pada kali ini diberikan studi kasus yang sudah ada dan data-data dari Direktorat Kemahasiswaan Telkom University. Eee, Data ini tersebar dari berbagai fakultas, dan dengan berbagai tipe data. Eee, Diberikan 7 tipe data, 7 data, yaitu data kompetisi prestasi, penerima beasiswa, tunggakan SPP mahasiswa, data mahasiswa tingkat akhir yang belum lulus, dan data pantauan kesehatan, mahasiswa era pandemi COVID-19. Kemudian ada data TAK mahasiswa dan data mahasiswa. Masing-masing, memiliki bentuk, data type yang berbeda-beda, ada spreadsheet, ada RDBMS yang dibuka di MySQL, ada juga Excel, dan terdapat juga data CSV. Untuk kolomnya sendiri sudah dimasukkan di sini, ada NIM, jenis beasiswa, alasan tunggakan, kemudian, kolom yang berbeda-beda sesuai dengan, eee, tabel yang ada. Lalu kemudian untuk, question yang pertama adalah jelaskan mengapa solusi integrasi data pada kasus kemahasiswaan Universitas Telkom dapat memecahkan masalah utamanya dalam menyediakan dashboard pemantauan selama COVID-19. Integrasi level data itu solusi yang sangat penting, selama pandemi COVID-19 karena mampu mengatasi berbagai masalah utama yang mungkin dihadapi. Yang pertama, dengan adanya integrasi level data, maka akan ada konsolidasi data dari berbagai fakultas. Karena dalam situasi, seperti pandemi, data-data dari berbagai, entitas yang relevan itu mungkin saja tersebar di berbagai sistem atau platform yang belum terintegrasi. Oleh karena itu, dengan adanya konsolidasi, data-data yang penting ini akan dapat dikumpulkan menjadi satu tempat dan Telkom University akan mendapatkan gambaran yang lebih holistik tentang situasi yang terjadi. Kemudian, dengan adanya integrasi level data, maka akan, memungkinkan adanya pemantauan real time, terhadap kasus positif COVID-19 atau data-data mahasiswa lainnya yang relevan, eee, sehingga Telkom University dapat, memungkinkan, untuk memanfaatkan informasi secara cepat dan akurat sesuai dengan kebutuhan. Kemudian Telkom University akan, dengan adanya, utilisasi dashboard, maka akan dapat mengoptimalisasikan alokasi sumber daya sesuai dengan solusi yang dibutuhkan. Karena data sudah terintegrasi, maka, universitas dapat mengalokasikan sumber daya secara lebih efisien sesuai dengan kebutuhan. Untuk selanjutnya saya akan, mendemokan solusi integrasi data menggunakan Petaho. Yang pertama, saya menggunakan, database mahasiswa, masing-masing dimasukkan ke dalam, solusi tabel yang ingin saya, masukkan. Masing-masing dashboard yang, saya buat, akan di-generate oleh satu tabel. Hal ini saya lakukan agar, dalam merancangnya itu, lebih efektif dan tidak perlu lagi ada sorting eee, ketika proses pembuatan dashboard. Yang pertama, pada status data pantauan COVID-19 saya, menggunakan data NIM, kondisi, dan zona tinggal. Kemudian saya lakukan, sort rows dan kemudian dilakukan merge join untuk, penyatuan dengan database mahasiswa. Setelah di-sort rows kembali dan select values, nah, saya melakukan, select values yaitu NIM, kondisi, dan nama karena saya ingin generate, eee, nan ketika di dashboard, berapa persen kondisi mahasiswa yang sehat, berapa persen kondisi mahasiswa yang sakit. Kemudian dilakukan out table sehingga dapat digunakan di dashboard nantinya, di Looker. Lalu hal yang sama saya lakukan di data tunggakan mahasiswa, yaitu saya, menyatukan data tunggakan BPP mahasiswa, eee, secara
tunggakan, BPP mahasiswa, lalu saya lakukan merge join menggunakan NIM karena key field, yang sesuai, primary key itu NIM, lalu dilakukan short rows dan, data tunggakan, mahasiswa, akhirnya dapat dihasilkan. Lalu kemudian untuk mahasiswa yang telah lulus, itu saya menggunakan, select values, yaitu nama, NIM, dan semester, setelah diketahui, untuk NIM unique value-nya berapa saja, kemudian dapat dideteksi untuk, mahasiswa yang telah lulus itu ada di semester, berapa saja. Kemudian, eee ada data keaktifan mahasiswa. Nah, keaktifan mahasiswa ini saya masukkan dari studi kasus data lomba, kemudian database TAK. Kemudian setelah merge, dilakukan sorting, lalu, dilakukan, merging lagi. Untuk semua merging dilakukan menggunakan NIM, dan di sini di-select values untuk, nama, NIM, tanggal lahir, nama lomba, dan nilai TAK. Dan nilai TAK sendiri, saya melakukan suatu kustomisasi data, ditransformasi data menggunakan Excel untuk, melakukan, eee, generate untuk mengetahui, angkatan dan, status dalam memenuhi syarat TAK. Seperti yang kita, ketahui, untuk syarat TAK sendiri itu di Telkom University untuk dapat, lulus, adalah 60. Maka saya set di sini, apabila nilai TAK lebih dari 60, maka memenuhi syarat TAK. Apabila tidak memenuhi, 60, maka, tidak memenuhi syarat TAK. Bila sudah lebih dari 60, memenuhi syarat TAK. Untuk angkatan, saya menggunakan fungsi matematika sehingga menghitung, apabila, eee, subjek lahir di tahun, 2000, maka diperkirakan, akan, berada di angkatan berapa dengan asumsi ang eee, toh angkatan kelahiran 2003 itu, merupakan, eee eee, termasuk dari golongan angkatan 45, gitu. Setelah dilakukan kustomisasi, saya, akhirnya, masukkan ke, Looker Studio. Nah, di Looker Studio sendiri yang pertama, saya memasukkan, data, mengenai persentase kondisi kesehatan mahasiswa Telkom University, di mana hasil dari, data yang sudah diolah, di Pentaho dimasukin ke Looker, itu hasil 55% mahasiswa itu, dalam kondisi sehat, sementara 45% itu dalam kondisi sakit. Kemudian terdapat juga kategorisasi permasalahan registrasi dari, mahasiswa pada masa COVID-19. Untuk permasalahan registrasi sendiri, terbanyak itu, disebabkan oleh COVID-19, kemudian, PHK, orang tua meninggal, dan telat registrasi. Di sebelah kiri ditampilkan pada sumbu Y, jumlah dari kasus, eee, permasalahan registrasi. Kemudian selanjutnya ada, kategorisasi semester, mahasiswa terlambat. Di sini ditampilkan, di sebelah kiri, eee, semesternya. Di sini ada semester 11, 12, 10, dan 14, dan ini kuantitas kasusnya berapa. Di mana pada semester 12 itu ada 6 mahasiswa, semester 10 ada 5 mahasiswa, 13 mahasiswa, dan seterusnya. Kemudian, di sini ditampilkan statistik TAK per angkatan. Eee, untuk di angkatan 43 itu, ini ada ada 21 orang yang sudah memenuhi syarat TAK. Eee, di di, chart ini, di sebelah kiri itu ditampilkan jumlah mahasiswa, dan di bawah ditampilkan, termasuk ke dalam, golongan angkatan berapa. Dengan adanya dashboard ini, maka Telkom University dapat melihat, oke, kondisi kesehatan mahasiswa Telkom University apakah sudah memenuhi syarat untuk dilakukan kuliah onsite,
Kemudian untuk kategorisasi permasalahan registrasi itu dapat membantu Telkom University dalam menentukan kebijakan keringanan dalam, permasalahan registrasi. Kemudian untuk kategorisasi semester mahasiswa terlambat, adanya chart ini dapat digunakan oleh, Telkom University dalam, melihat fenomena dalam, menanggulangi, eee, untuk mengurangi jumlah mahasiswa terlambat lulus dalam ke depannya. Kemudian untuk statistik TAK perangkatan, eee, hal ini juga, berkaitan dengan, dengan chart yang ini, karena, apabila mahasiswa, tidak memenuhi persyaratan TAK, maka, mahasiswa tidak akan bisa lulus dan akan lulus terlambat. Oleh karena itu adanya chart ini dapat, digunakan oleh Telkom University dalam memprediksi kira-kira, akan, berapa jumlah atau kuantitas, mahasiswa yang akan terlambat lulus, pada periode tertentu. Sekian dari saya, eee, Muhammad Arifin Zulfikar, mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.